Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini ada dua alasan mengapa saya membuat video ini. Ini sudah saya catat ya biar nggak lupa. Jadi yang pertama, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, Mas, bagusan mana Ahref dan Ubersuggest ya. Kemudian yang kedua, Mas, keyword Google, keyword golden ratio saya kan udah tak cari ya, udah sesuai petunjuk ya. Misalnya belum ada yang nyantumkan di judulnya di Google dan lain sebagainya, tapi kok nggak naik-naik, kenapa ya Mas? Nah, oke, coba kita akan berdiskusi bareng tentang hal ini. Dan teman-teman yang saya hormati, perlu diketahui juga bahwa yang namanya keyword golden atau yang biasa disebut keyword golden itu kan emas ya, kata kunci emas ya. Jadi kata kunci emas itu memang kalau sepemahaman sejauh kita berdiskusi itu kan keyword-keyword yang itu sangat mudah naik karena belum pernah ditulis orang di Google gitu. Nah, sebenarnya di zaman dahulu, jauh dahulu kala, tahun 2016 mungkin ya, 2017 ketika saya awal-awal masih ngeblog, itu hampir bisa dikatakan semua keyword emas ya. Karena apa? Karena semua mudah untuk naik ya. Semua mudah untuk naik, bukan hanya pencarian yang minimal 250 sampai mungkin 350 atau berapa, enggak. Bahkan pencarian yang 10.000, 20.000, 100.000 itu emas. Karena apa? Udah pencariannya banyak, mudah ditaklukin ya kan, mudah naik ke atas ya. Tapi zaman sekarang udah berapa itu? Udah berapa tahun? Misalnya dari 2017, sekarang udah 2021. Perkembangannya udah 4 tahun. Nah, Google nggak diam. Orang pun juga nggak diam. Orang yang belajar internet marketing, orang yang belajar SEO, itu pun nggak diam. Mereka terus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, entah dari sisi kontennya, kemudian linknya, optimasinya, on page-nya, codingnya, dan lain sebagainya. Jadi lama-kelamaan apa yang disebut keyword emas itu hanya keyword-keyword yang memiliki pencarian mungkin hanya 250 ya. Kemudian dia memainkan kuantitas gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, keyword-keyword itu meskipun pencariannya cuma 250, apakah masih bisa dikatakan golden keyword golden? Oke, masih bisa nggak? Tunggu dulu, nggak bisa dikatakan semua menjadi keyword emas atau kata kunci emas. Belum tentu, karena sedikit-dikitnya pencarian kalau itu udah ditulis di Google dan ada beberapa keyword yang kuat, kemungkinan keyword itu udah tidak menjadi emas lagi. Mungkin perak, mungkin perunggu. Karena untuk menuju setara nilainya dengan emas itu lumayan jauh gitu. Nah, seperti itu. Jadi lama-kelamaan kedepannya pasti yang KGR atau keyword golden ratio itu mungkin pencariannya walaupun cuma 250 atau 300, nah, itu mungkin akan menjadi keyword perak atau perunggu ya. Karena apa? Pesaingnya udah banyak sekarang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan keyword itu benar-benar emas, benar-benar golden. Nah, kita akan bahas di sini ya. Ini juga terkait dengan pertanyaan bagusan mana Ahref dan Ubersuggest ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, pertanyaan yang pertama, Mas, kira-kira bagusan mana Ahref dan Ubersuggest? Oke. Jadi teman-teman yang saya hormati, saya laki-laki. Nah, kalau disuruh milih
itu susah ya, apalagi orang Jawa, orang Jogja ya. Kalau disuruh milih pasti susah. Nah, pertanyaannya saya balik tanya aja, kenapa nggak kita gunakan dua-duanya nih, biar saling bermanfaat, biar saling memberikan keuntungan. Nah, kita harus pakai dua-duanya aja, nggak usah pilih salah satu, pusing kan, karena dua-duanya bagus. Oke. Untuk mencari keyword golden sebenarnya kita sama. Kita coba ke manual dulu. Keyword explore ya. Explore ya. Nah, kita akan coba saat ini kita akan mencari tentang pupuk ya. Misalnya tentang pupuk. Oke, ini view all. Oke. Nah, view all ya. Terus kita filter. Coba ini yang versi KGR pada umumnya ya. Minimal 250, kita maksimal coba 350. Oke, kemudian apply. Oke, kemudian words count kita 4-6 sesuai umumnya. Umumnya dulu, kita berbicara pada umumnya dulu ya. Oke. Ini ya, kita dapat ini. sampai 6, ini keliru. Oke, kita cek satu persatu ya melalui all in title. Oke, yang pertama all in title. Oke, ini hasilnya yang cara membuat pupuk kompos dari daun ada 276. Berarti kita singkirkan dulu karena dia nggak masuk ya. Nggak masuk ke golden keyword. Kemudian cara membuat pupuk kandang. Kita cek. $453 nggak masuk. Kita cek yang lain. PT Pupuk Kujang Cikampek ini nggak usah karena PT orang lain ya. Kita pupuk untuk mempercepat pertumbuhan. Oke. Nah, ini ada 63 nih. Berarti kalau 100 masih ada sekitar 37 untuk bisa masuk ke 100 besar. Oke. Nah, kira-kira teman-teman kalau mau lihat ini bagus enggak, sebenarnya teman-teman bisa cek ini dari website-websitenya ya. Misalnya ini ada Ilmu Budaya, DA-nya 22 ya. Kemudian ada Blibli, ada Lazada, ada Shopee. Nah, misalnya teman-teman bingung ini keywordnya mau digasak enggak, kita cek di Ubersuggest. Nah, itu pentingnya kenapa kita enggak boleh memilih salah satu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak, ya kan? Oke, kita cek ya.
Oke, kita cek berapa ya. Jadi poin yang pertama ya, cek di Scorsese di Ubersuggest ya. Misal kita masih ragu nih, misal di API-nya udah kita cek, artikelnya udah kita cek, artikel komputernya udah kita cek, backlinknya udah kita cek, tapi kita masih bingung nih. Nah, coba kita cek di sini berdasarkan Ubersuggest ya, kira-kira berapa skor SEO-nya. Oke, namanya masih menunggu lama ini, nggak apa-apa ya. Jadi keywordnya pupuk untuk mempercepat pertumbuhan akar ya. Kalau 63 ya masuklah sebagai keyword golden, tapi kita masih ragu nih, kira-kira ini digarap enggak ya, karena ini kan perbatasan ya 60-an itu. Kecuali kalau pencariannya cuma 10, yang ada di Google cuma 10 atau 15. Oke. Oke, kita masih menunggu ya hasil dari Ubersuggest. Oke, sebelum kita ke sini, jadi teman-teman kita cek dulu yang lainnya. Oke ya, pupuk terbaik untuk seledri ya, all in detail. Nah, ini cuma ada 6. Nanti kita bahas. Kemudian ada apa lagi nih? Gaji PT Pupuk Kaltim, pembuatan jenis pupuk untuk tanaman cabai. Fungsi ZA untuk padi. Kita ambil beberapa contoh aja ya, nggak usah semuanya. Oke, kita refresh saja, kok lama ini. Oke, pertanyaannya Mas, kalau di sini cuma hasilnya ada 6 ya, pupuk terbaik untuk seledri. Kemudian di sini fungsi pupuk ZA untuk padi sekitar 3. Oke. Gasak enggak Mas kira-kira? Ya gasak aja karena cuma 6. Maksudnya apa? Di Google yang memakai judul pupuk terbaik untuk seledri ini belum banyak ya, baru 6. Nah, kalau 6 berarti kita setidaknya kalau nulis artikel bisa di halaman di nomor 7, 8, 9 atau 10 sebelum dioptimasi. Nah, kalau dioptimasi lagi bisa nomor 1. Nah, begitu juga yang fungsi pupuk ZA untuk padi ya. Setidaknya kalau ini cuma 3 ya, kalau kita langsung nulis berarti di nomor 4 nantinya. Nggak bisa nomor 5 karena cuma ada 3 orang dan yang 4 kita. Paling kalau dioptimasi nanti bisa nomor 1 ya. Oke, udah mulai muncul belum nih? Belum ya. Kita login dulu coba.
Lagi banyak yang make ini ya kayaknya. Nah, seperti itu. Jadi gas aja kalau baru terdapat 6 atau 3. Oke. Nah, itu jadi salah satu yang parameternya. Jadi ditandai belum adanya judul di Google ya. Belum banyak yang menggunakan judul tersebut di Google ya. Oke. Ini kira-kira digasak enggak? Oke. Nah, ternyata keyword pupuk untuk mempercepat pertumbuhan akar itu SEO difficultnya 76. Berarti untuk web-web baru kita skip dulu ini ya. Karena apa? SEO difficultnya 76 ya, terlalu lama ya. Oke, jadi itu. Jadi jawabannya itu. Kenapa Mas bagusan mana antara Ahref dan Ubersuggest? Ya udah, pakai dua-duanya aja ya. Yang pertama Ahref untuk mencari volumenya. Jadi kita bisa membreakdown ya, bisa mengeksplor berapa volumenya. Kemudian kita metakan mapping keyword, kemudian kita cek satu persatu di Ubersuggest. Kalau kita yakin misalnya skor SEO-nya di bawah 20, ya kita gasak. Tapi kalau ini udah 76, ya kita skip dulu ya, skip dulu. Oke, seperti itu. Terus kemudian pertanyaannya ketika misalnya ada pertanyaan, Mas, itu kan yang ditulis di judul Google itu mungkin udah paling cuma 20 atau 30, tapi kenapa sulit masuk halaman 1 ya, faktornya banyak banget ya. Yang pertama mungkin belum ke indeks artikelnya. Maksudnya apa? Jadi ada beberapa studi kasus yang kemarin saya lakukan. Itu pencariannya apa itu di Google. Dalam penyematan judulnya itu baru ya 10-20, tapi nggak muncul-muncul di Google. Nah, itu bisa jadi artikelnya belum ke indeks atau judulnya mengandung sinonim yang lebih populer. Maksudnya apa? Jadi misalnya cara. Nah, cara kan sekarang nggak harus cara ya judulnya. Ada yang menggunakan judul tips. Ada yang menggunakan langkah-langkah. Nah, Google udah menyamakan kata-kata itu untuk menjadi sebuah SERP ya. Menjadi sebuah kata kunci umum. Jadi misalnya cara itu pencariannya banyak, tapi orang menggunakan tips atau langkah-langkah, itu udah termasuk menggunakan kata kunci yang cara tersebut, karena itu bagian dari sinonim. Dan itulah yang membedakan antara zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu judul saklek bisa ya, tapi kalau sekarang tunggu dulu, Google udah pinter ya, udah pinter dalam hal bermain kata, dalam hal pemilihan kata, seperti itu. Nah, kita lanjut. Misalnya ini udah fix ya, udah fix. Jadi ini kalau belum yakin silahkan cek di Ubersuggest. Kemudian kalau yang ini sikat aja karena cuma 6, dan ini sikat aja karena cuma 3 pencariannya. Kemudian setelah itu kita harus berani mengeksplor ya. Kalau biasanya keyword golden ratio itu 4-6 kata, kemudian pencariannya 250, coba kita keluar dari teori itu ya. Misalnya ini tak ganti 50.000 ya, utang pupuk. Kemudian ini 4-10, kira-kira ada enggak? Apply.
Jadi kenapa kita harus mencoba hal ini juga? Karena kita balik ke zaman dulu. Bisa jadi keyword emas itu bukan hanya keyword yang memiliki pencarian 250, bisa jadi dia pencariannya 30.000 ya. Tapi dia mudah banget. Dia jadi emas karena mudah dan untuk bersaing nomor 1. Nah, dulu saya praktekkan di ini kata ini ya. Dulu cuma iseng-iseng lah ya. Sekarang udah berat mungkin ya. Nah, kata ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Ini website saya nomor 3 ya. Cuma dari dulu ya. Harusnya. Pencariannya dulu sekitar 30.000 ya. Ini 7 hari terakhir 425 klik. Nah, nomor 4 ya. Nah, ini sekarang pencariannya ada 74.000 ya, 74.000. Coba kalau kita cek di Ubersuggest apakah masih termasuk keyword yang ringan. Jadi golden yang sebenar-benarnya golden itu menurut saya malah itu yang pencariannya banyak tapi mudah. Nah, ini 61 ya. Dulu sebelum ada Ubersuggest, sebelum mengenal Ubersuggest, ini mudah sekali ya, ditulis langsung naik. Jadi misalnya 30.000 bagi 30 berapa? Ya dia bisa menyumbang traffic sekitar 1.000 ya, 1.000 sendiri per hari. Nah, itu dari website dulu ya. Itu. Nah, kita coba explore nih. Nah, misalnya ini ada Oke, ini misalnya ada kita cek pupuk untuk tanaman bunga agar cepat berbunga ya. Kita cek di all in title. Nah, ini ada berapa kata nih? 1 2 3 4 5 6 7. Dan ini di Google baru ada 9. Baru ada 9 yang menggunakan judul panjang long tailnya. Nah, kenapa misalnya kita benar-benar ingin menggasak keyword pupuk untuk tanaman bunga ya. Nah, kita bisa gunakan keyword panjangnya ini biar nanti yang naik dari pupuk untuk tanaman bunga agar cepat berbunga naik, kemudian pupuk untuk tanaman bunga naik, pupuk untuk tanaman naik. Jadi nanti goalnya ada di sini, pupuk untuk tanaman ini atau pupuk untuk tanaman bunga. Nah, seperti ini masih ada Facebook ya, masih mudah ini untuk keyword long tailnya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada misalnya cara membuat pupuk kompos. Kira-kira yang menggunakan long tailnya banyak enggak? Ada 162, ya enggak terlalu banyak ya. Tapi ini pemainnya udah besar-besar, jadi keep aja dulu ya. Kalau yang tadi masih memungkinkan ya. Nah, ini masih memungkinkan ini karena ada Facebook yang naik event kan. Oke, itu. Nah, jadi teman-teman untuk mendapatkan emas yang sebenar-benarnya emas, teman-teman nggak harus berpatokan pada ini ya. Ini bisa diubah jadi 50.000. Ini bisa kata-katanya 4 sampai 10 bisa ya. Jadi apa yang kita cari nanti bisa menghasilkan cuan yang banyak gitu. Nah, ini kan ada pupuk untuk mempercepat tumbuhan akar. Nah, ini baru tentang pupuk ya, bukan keyword-keyword informasi umum seperti teknologi, cara atau apa. Nah, teman-teman bisa coba hal itu, bisa gunakan volumenya mulai dari 250 sampai 50.000 atau berapa kayak ya,
word count-nya bisa 4 sampai 10 ya. Kita harus berani menjangkau di luar yang menjadi kebiasaan kita. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat jawabannya, dan terima kasih udah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.